Once upon a time, in a small village up on a hill in China, there was a boy named Chen who couldn't talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan membahas pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9 pada buku Bright and English. Saya akan melanjutkan pembahasan chapter ketiga, unit kedua, yang berjudul Stories That Teach Us. Pada aktivitas pertama, look at the picture of the river below. Answer the question orally. Lihatlah gambar berikut ini dan jawablah pertanyaan secara lisan. Oke, di situ terdapat gambar sungai ya. Sungai tersebut bagaimana menurut kalian? What do you think? Kita bisa tuliskan jawabannya di sini. It's dirty river. Itu adalah sungai yang kotor. Do you think the water creatures of the river can live healthy? Why? Why not? Apakah kamu pikir makhluk yang ada di sungai tersebut dapat hidup sehat? Mengapa? Nah, jika sungainya kotor, tentu saja makhluk yang ada di sungai itu tidak sehat ya. I don't think so. Why? Because the river is very dirty. Who should keep the cleanliness of the river? Siapa yang harusnya menjaga kebersihan sungai? Yang seharusnya menjaga kebersihan sungai ini adalah seluruh masyarakat ya. All the people around. Seluruh masyarakat di sekitar. What about the river in your city? Is it clean or dirty? Bagaimana sungai yang ada di kotamu? Apakah sungainya bersih atau kotor? Nah, kalau pertanyaan yang nomor 4 ini, kalian bisa menjawab sesuai dengan kondisi di kota kalian masing-masing. Now we are going to activity 2. You are going to listen to a story, but first there are vocabularies you should be familiar with. Match the word in the left column with their meaning in the right column. Pada aktivitas 2 ini terdapat 2 kolom ya, kolom A dan kolom B. Kalian diminta untuk mencocokkan pengertian yang sesuai. Untuk yang kolom A di sini yang pertama adalah crab, yang artinya kepiting. Nah, pengertian kepiting itu apa? Ada pada pilihan yang G ini ya. A crustacean with a broad flat shell, yaitu krustasea dengan cangkang yang datar dan lebar. Kemudian memiliki antena, perut kecil, dan 5 pasang kaki. Di depannya terdapat 2 penjepit. Nah, ini adalah crab ya, atau kepiting. Kemudian yang nomor 2, giant, itu artinya raksasa. Untuk pengertian giant itu ada pada pilihan yang B. Somebody or something larger than usual. Seseorang atau sesuatu yang lebih besar daripada biasanya. Yang ketiga adalah pond. Pond ini adalah kolam. Pond, same with pool. Ya, ada pada pilihan yang D. Kemudian yang nomor 4 itu claws. Claws itu cakar ya. Cakar artinya sama dengan yang F. Pinchers atau penjepit. Nomor 5, prawn. Prawn ini adalah udang ya. Untuk pengertian udang yang sesuai ada pada pilihan yang A. An edible animal, yaitu hewan yang dapat dimakan. Mostly found in fresh water. Kebanyakan ditemukan di air segar. Kemudian untuk bentuk tubuhnya ramping. Ekornya panjang, memiliki 5 pasang kaki dan 2 penjepit. Untuk yang nomor 6, fruit peel. Fruit peel ini artinya adalah kulit buah. Kulit buah, pengertiannya ada di pilihan yang C ya, fruit or vegetable skin. Kulit buah atau kulit sayur. Dan yang terakhir nomor 7, can. Can ini artinya kaleng ya. Kaleng itu adalah yang E, food container, tempat makanan. Lanjut di halaman berikutnya, ini masih sama ya, mencocokkan sama seperti yang tadi. Yang pertama di sini adalah rush, yang artinya terburu-buru. Nah, pengertian rush itu ada pada pilihan yang C ya. To do something in a hurry. Melakukan sesuatu dengan buru-buru, dengan cepat. Kemudian yang nomor 2 itu rub. Rub itu artinya gosok, menggosok ya. Yang sesuai adalah yang B. Press and move hand on something. Kemudian yang ketiga adalah litter. Litter ini artinya membuang sampah ya.
Membuang sampah ini arti yang sesuai ada pada pilihan yang D, drop trash. Untuk nomor 4, slip, ini artinya terpeleset. Arti yang sesuai ada pada pilihan yang E, to lose your footing or grip on a slippery surface, yaitu kehilangan pijakan atau cengkraman di tempat yang licin, di permukaan yang licin. Untuk nomor 5, gather. Gather ini artinya berkumpul. Arti yang sesuai ada di pilihan yang A, form into a group. Breathe artinya bernafas, take in air. Dan yang terakhir, unfold, artinya terbuka, ada pada pilihan yang F ya, open out. Kita lanjut pada aktivitas yang ketiga. Stories are usually written in the past form. Change the following verb into past form. Cerita biasanya dituliskan dalam bentuk past atau bentuk lampau. Rubahlah kata berikut ke dalam bentuk. Karena pada chapter ini kita akan membahas cerita masa lampau, jadi kalian perlu mengetahui bentuk dari kata kerja kedua atau past form. Yang pertama di sini untuk is, bentuk past formnya adalah was. Untuk eat menjadi ate, makan. Bring menjadi brought, yang artinya membawa. Go, went, artinya pergi. Break, broke, mematahkan. Escape, escaped, melarikan diri. Rush, rushed, bergegas. Litter, littered, yang artinya membuang sampah. Untuk aktivitas 4, now listen to the story. After that, work with your partner to answer the following question. Pada aktivitas 4 ini ada audio listening ya. Kalian bisa men-scan barcode yang ada di halaman tersebut untuk mendengarkan audionya. Atau kalian juga bisa membaca teksnya di halaman yang berikutnya pada aktivitas 6. Nah, di situ ada teks yang berjudul Lazy Boy on Picnic. Chapter 3. Activity 4. Now listen to the story. After that, work with your partner to answer the following questions. Lazy boy on picnic. Once upon a time, there lived a lazy boy named Johnny who had a strong aversion to cleaning. Not only did he neglect his room, but he also avoided taking care of his house and garden. One sunny day, Johnny decided to have a picnic at a nearby park. After a brief 5-minute walk, Johnny arrived at the park and selected a pleasant spot near the pond. He promptly unfolded the mat and arranged the food he had brought. As he indulged in his picnic, Johnny, having brought an abundance of food, ate voraciously. Unfortunately, his laziness extended to disposing of the food wrappers, which were just 10 steps away from a nearby dustbin. Disregarding the proximity, he carelessly tossed fruit peels, wrappers, a plastic bag, and cans into the pond, causing pollution. The poor creatures in the pond suffered greatly from Johnny's actions. Some lost their food, others lost their homes, and some fish were even struck by the debris. Despite the consequences, lazy Johnny remained indifferent, continuing to litter until he finished his meal. He then went home contentedly. That night, enraged fish, crabs, and prawns, unusually colossal in size, visited Johnny. Without bothering to knock, the largest crab forcibly broke down the door with its massive claws. The creatures stormed into Johnny's room, gathering around him as he laid on the bed, terrified. "Is this the boy?" asked the crab to a fish. Approaching Johnny, the fish replied, "Yes, he's the one who destroyed my home. I saw him throwing a banana skin over it." "What have you done to my house?" cried the fish to Johnny. "How could you do this to my baby?" "He was injured by the can you threw," lamented another female. "We cannot breathe well because there is too much rubbish in the water," exclaimed a male fish. "Oh, I want to bite you because you hit my back. It is still painful now," threatened a prawn, rubbing the bruise on its back. "Let me crush this little destructive creature for what he has done to us,"
growled the giant crab, moving its claws menacingly. Yes, give him a lesson, agreed another crab. Yes, 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 echoed the whole group. Johnny was speechless, surrounded by these gigantic creatures. The crab's protruding eyes looked as if they might pop out. The talking fish had peculiar teeth, and the prawns seemed like massive creatures looming over him. Frantically, Johnny tried to escape, but he slipped and fell to the floor. Suddenly, he woke up, finding himself in his room with no water creatures in sight. It was just a dream. Thank goodness it was just a dream. What a nightmare, Johnny murmured, crawling back onto his bed. Sweat covered his body. That night, unable to sleep, Johnny reflected on his actions and the harm he had caused to the pond's inhabitants. Despite his laziness, Johnny was, fundamentally, a kind-hearted boy. Johnny and the Creature of the Pond. Johnny dan makhluk yang ada di kolam. Kemudian untuk problem atau masalahnya, di sini masalahnya ada dua ya, yaitu Johnny membuang sampah ke kolam sehingga mengotori, kemudian mimpi buruk yang menghampiri Johnny. Dan yang terakhir, the moral of the story, pesan moral dari cerita tersebut, yaitu every action has consequence. Yang artinya setiap tindakan memiliki konsekuensi. Seperti yang dilakukan oleh Johnny, dia membuang sampah makanannya ke dalam kolam yang berada di taman. Sehingga mengakibatkan makhluk-makhluk yang ada di dalam kolam tersebut itu terganggu ya, tercemar. Maka dari itu sebaiknya kita membuang sampah itu di tempat sampah. Activity 8, answer the question based on the text. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Teksnya tadi masih tentang lazy boy on picnic. Pertanyaannya adalah, what does the writer want from the text? Apa yang diinginkan penulis dari teks tersebut? Dari cerita tersebut, penulis ingin mengajak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pertanyaan yang kedua, does the writer begin the story by introducing the main character? What happened to him? Apakah penulis memulai cerita dengan memperkenalkan tokoh utama? Dan apa yang terjadi kepadanya? Pada cerita tersebut, penulis memperkenalkan tokoh utama yang bernama Johnny, yaitu seorang laki-laki yang pemalas. Dan apa yang terjadi kepadanya? Pada saat Johnny membuang sampah sembarangan di kolam, itu adalah perbuatan yang buruk.
Activity 9. Look at your dictionary. Write the rhyme of the following word. Lihatlah pada kamus kalian, tuliskan rima dari setiap kata berikut ini. Nah, di sini langsung saya tuliskan saja ya untuk rima dari kalimat tersebut. Lanjut pada aktivitas 10. Di sini nanti kalian akan mendengarkan audio. Sambil mendengarkan audionya, kalian bisa melengkapi teks berikut ini, mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10. Berikut audionya. Activity 10. Listen to the audio, read the story and fill in the blanks with the words you heard in the audio. Once upon a time, in a small village up on a hill in China, there was a boy named Chan who couldn't talk. He felt really lonely because his family died in an earthquake, and the other kids in the village teased him and didn't want to hang out with him. Chan lived near a beach where the village men went fishing. One day, the water at the beach went way out to sea, leaving tons of fish behind. The villagers got super excited and ran down to the beach to catch them. They shouted, "Let's have a beach party." Chan wanted to join, but the meanest kid in the village said, "No way, you can't talk." So Chan was left behind. While everyone was busy getting fish, Chan watched sadly from the hill, wishing he could be with them. Suddenly he noticed something strange. A huge wave coming from far out in the ocean. Chan knew the villagers were in danger, but he couldn't yell loud enough to warn them. He tried everything, but no one listened. Finally, Chan had an idea. He set a rice field on fire to get everyone's attention. When the villagers saw the fire, they all rushed up the hill, angry and worried. They yelled at Chan for starting the fire and risking their homes. But Chan couldn't explain. Instead, he pointed at the giant wave crashing onto the beach. The villagers were terrified when they saw the wave. They realized Chan was trying to save them from being swept away by the tsunami. Saya lanjutkan untuk aktivitas 11. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah kalian dengarkan. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, what is the text about? Teks tersebut tentang apa? Nah, tadi di situ diceritakan tentang seorang anak laki-laki yang tidak dapat berbicara yang bernama Chan. Dia hidup sendiri karena keluarganya meninggal akibat gempa bumi. The text is about a boy who couldn't talk named Chan. He lived lonely because his family died in an earthquake. Why did the kids in the village mock Chan? Mengapa anak-anak desa mengejek Chan? Karena Chan tidak dapat berbicara. The kids in the village mocked Chan because he couldn't talk. Why did the villager rush to the beach? Mengapa penduduk desa bergegas ke pantai? The villagers rushed to the beach because the water has receded, leaving behind a large amount of fish. Penduduk desa bergegas ke pantai karena air pantai surut dan meninggalkan banyak ikan. How did the villagers react when they knew that Chan had burned the rice field? Apa reaksi penduduk ketika mereka mengetahui bahwa Chan membakar ladang mereka? The villager very angry and worried. Penduduk desa sangat marah dan khawatir. When they saw the fire and they yelled at Chan for starting it. Ketika mengetahui hal tersebut, penduduk desa sangat marah ya kepada Chan. Mereka khawatir terjadi sesuatu. What do you think would have happened if Chan had joined the villagers picking the fish? Menurut kalian, apa kira-kira yang terjadi jika Chan ikut bersama penduduk untuk mengambil ikan? Nah, kira-kira yang terjadi adalah dia ikut terkena ombak tsunami ya. If Chan had joined the villager, he might have been swept away by the tsunami along with them.
Why did Chan burn the rice field? Mengapa Chan membakar perkebunan? Chan membakar perkebunan untuk mengalihkan perhatian penduduk supaya mereka tidak terkena tsunami dan menjauh dari pantai. Chan burned the rice field to get the villagers' attention and warn them about the approaching tsunami. What do you think would happen to Chan after the villagers understood that he had saved their lives? Menurut kalian, apa yang terjadi kepada Chan setelah penduduk mengetahui bahwa kehidupan mereka diselamatkan oleh Chan? Mungkin saja penduduk akan menghargai Chan, respect ya, dan kagum kepadanya and admire him. He might be seen as a hero in the village. Mungkin dia adalah pahlawan di desanya. What can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Oke, cerita ini tadi menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Chan yang tidak dapat berbicara. Nah, di situ dia sangat dikucilkan ya. Di desa dia sangat dikucilkan oleh teman-temannya yang lain karena dia tidak dapat berbicara. Suatu hari penduduk banyak berkumpul di pantai untuk mencari ikan. Namun, Chan mengetahui bahwa itu akan terjadi tsunami dan dia memperingatkan orang-orang untuk menjauh dari pantai dengan cara membakar perkebunan. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat mempelajari bahwa kita tidak bisa memandang orang itu dari fisiknya, ya. Karena di situ tadi kan Chan memiliki kekurangan fisik. Kita tidak bisa melihat seseorang itu hanya dari kekurangan fisiknya. Bisa saja karena kekurangan itu dia menyelamatkan banyak orang, seperti cerita tersebut. Activity 12, retell the story in activity 10 in front of the class. Pada aktivitas 12 ini kalian hanya menceritakan kembali ya, cerita yang sudah ada di aktivitas 10 di depan kelas. Lanjut pada aktivitas 13, read the following text and answer the question. Oke, bacalah cerita berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Kalian bisa membaca cerita tersebut ya. Langsung saja di sini saya akan membahas untuk pertanyaan yang ada di bawahnya. Pada aktivitas 14, di sini terdapat sebuah teks ya. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri muda di sebuah desa kecil. Suatu hari, sang istri membuatkan 100 topi tidur untuk suaminya dan memintanya untuk menjualnya di pasar. Sang suami dengan penuh semangat mengenakan salah satu topi tidur yang bagus sambil berjalan ke pasar. Untuk mencapai pasar, ia harus melewati hutan yang lebat. Karena perjalanan yang jauh, dia merasa lelah. Kemudian lelaki tersebut berhenti untuk beristirahat di bawah salah satu pohon besar di dalam hutan. Dia meletakkan tasnya yang penuh dengan topi ke tanah dan pergi tidur. Tidurnya sangat nyenyak, hingga ia tidak menyadari bahwa banyak monyet di pepohonan yang mengawasinya. Tak lama kemudian, mereka turun dari pohon, mengambil topi dan memanjat pohon. Ketika pria itu terbangun dan mengetahui bahwa monyet telah mencuri topinya, dia menjadi marah. Dia melemparkan beberapa batu ke arah monyet-monyet itu, berharap mereka akan mengembalikan topinya. Yang mengejutkan, monyet-monyet itu meniru apa yang dilakukan pria tersebut. Mereka melemparkan beberapa buah ke pria itu. Pria itu kemudian mendapatkan ide. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan bagaimana sih akhir dari cerita tersebut. Kalian bisa mengimajinasikan ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, kemudian tuliskan di lembar kerja berikut ini. Berikut saya berikan contoh untuk kelanjutan cerita tersebut.